Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Setelah sebelumnya, kalian telah mempelajari materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, maka selanjutnya materi berikutnya adalah perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Setelah masa proklamasi, antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Agustus 1945, bentuk negara kita adalah Republik Indonesia, dengan susunan pemerintahan terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri. Sedangkan landasan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, negara kita bernama Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada tanggal 27 Agustus 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negaranya yaitu federasi yang terdiri atas negara-negara bagian, sedangkan susunan pemerintahan terdiri atas Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri. Konstitusi atau landasan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar sementara. Ternyata bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bentuk negara federasi ini adalah keinginan dari Belanda. Belanda menginginkan ini agar Indonesia dapat dengan mudah dipecah belah dan diadu domba. Oleh karenanya, muncul gerakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya disepakati RIS dibubarkan dan kita kembali ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa ini dikenal dengan istilah demokrasi parlementer yang terjadi sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Bentuk negara liberal atau parlementer yaitu negara dengan ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Susunan pemerintahan dari masa parlementer ini terdiri atas Presiden, Perdana Menteri, Menteri-Menteri dalam Kabinet, Parlemen atau DPR, dan Dewan Konstituante. Sedangkan konstitusi atau landasan dasar hukum yang digunakan yaitu masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Pada masa ini, kabinet disusun berdasar kekuatan kepartaian dalam parlemen. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen dapat membubarkannya. Pada masa ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet yang terbentuk tidak berumur panjang karena partai-partai politik yang tidak memegang jabatan sering melakukan oposisi. Akibatnya, kabinet tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada masa ini juga diselenggarakan pemilihan umum yang pertama kali. Pemilu tahap 1 adalah untuk memilih anggota DPR. Sedangkan pemilu tahap 2 adalah untuk memilih Dewan Konstituante yang bertugas membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa ini tidak pernah mengalami kestabilan dikarenakan persaingan partai politik dan Dewan Konstituante yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya membuat undang-undang dasar yang baru. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, materi ini akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.